Udah? Ayo coba. Kasih nama. Bisa nggak keluar dari apa lagi kalau bikin? Udah nggak bisa ya waktu ini. Coba dengar nggak? Aku akan coba. Coba ini kan ada berapa nih mahasiswanya? Tuh. B aja. Elza Gembira. Elza Gembira ada siapa Elza? Ayo kamu absen kan? Absen dulu. Absen ini. Coba. Biar banyak nih jawabannya. Linknya kelihatan nggak? Awalnya nih. Oke. Udah. Udah. Coba kita lihat ya. Cahya, Elza, Hesti, Paper. Romulus. Yevri. Apa Yevri? Ngantuk. Oke. Nih, belum kamu. Bisa ngelakuinnya. Biar kan teman-teman kalian itu kan tahu perasaan kamu saat ini. Gitu. Ada yang ngantuk, ada yang gembira, ada yang mau nyanyi, ada yang santai, dapet mana? Oh, galau dikit, banyak ya? Kok bisa yang ngomongnya di rumah? Oke. Nah, itu yang teman-teman kalian tahu ya, perasaan teman kalian saat ini sedang apa? Pizza. Sama pizza ya? Luar biasa. Memang kalian di sini ya?
Jeffrey, Rizky Mata, Ipa, oke. Kemudian Estimara, Elza, Haji semua ya, disebut dan Fridinda. Ya, oke. Latihan semua ya. Sekarang kita mulai pelajarannya. Yang akan belajar adalah pertama sejarah dan tujuan pembangunan, kemudian siasat dan sumber pembangunan, terus dulu mengawasi dan juga kita akan menerapkan program sederhana. Jadi nanti di konsepnya itu kita akan berbagi grupnya itu jadi tiga grup lah ya. Nanti itu saya akan terangkan selama 20 menit atau 30 menit. Yang penting kalian diskusi. 30 menit kalian diskusi. Nanti di
aja ini. Kemudian kita masuk ke tipe data. Jadi biar kita langsung aja ya. Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah komputer untuk memenuhi kebutuhan pemrograman komputer. Ketepatan pemilihan tipe data pada variabel atau pada konstanta akan sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer, terutama memori komputer. Nah, ini tipe data yang harus kalian tahu. Void, integer untuk bilangan bulat, kemudian ada float dengan pecahan floating point, kemudian ada double, ada juga karakter. Nah, nanti kita coba gunakan ya. Seperti di sini, ini adalah pengenalan tipe data yang akan kita gunakan. Terus pengenalan tipe data selanjutnya. Ini salah satu contoh program C++. Cuman karena kita bakal ke Arduino, jadi kita langsung aja ke Arduino. Nah, ini adalah microcontroller Arduino atau Arduino itu merupakan jenis elektronika yang memiliki berbagai tipe ya. Ada yang tahu mungkin Arduino apa aja? Arduino Uno, oke. Nano, oke. Ada lagi? Kenapa kamu jelaskan soalnya? Apa? Archimega. Banyak ya, Arduino itu banyak. Nah, Postes nanti ya. Sekarang itu kalian tahu gak sih mikroprosesor dan juga microcontroller? Ada yang tahu? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Apa itu mikroprosesor? Apa itu microcontroller? Gak ada ini ya, kalau ada yang nulis. Gak ada yang bawa. Pernah? Bawa share media. Nah, microcontroller itu kan adalah salah satu alat gitu ya, alat untuk mengontrol kan. Nah, sekarang itu microcontroller banyak ya, ada Arduino, ada juga lagi bisa disebutin apa? Knock MCU, terus ada lagi PLC. Pernah dengar PLC? PLC. PLC ada warna hitamnya ada. Ini emang ya. Terus ada Nuvoton, Raspberry. Pernah dengar Raspberry? Raspberry, pernah dengar? Nah, itu adalah salah satu microcontroller. Apa bedanya microcontroller dengan microprosesor? Seperti yang sudah pernah dijelaskan itu waktu kuliah. Nah, mikroprosesor itu kan adalah alat untuk memproses. Apa yang diproses? Data dari instruksi. Contoh mikroprosesor penggunaannya itu kedua ya. Ada untuk microcontroller, ada juga untuk mikrokomputer. Kalau mikrokomputer yang biasa kita gunakan handphone, laptop, itu mikrokomputer. Oke? Mikrocontroller yang biasa kita lihat atau pernah dengar Arduino, Raspberry, Nuvoton. Nah, itu adalah salah satu microcontroller. Apa sih bedanya? Bedanya itu ada di fungsinya. Fungsi utama untuk mikrokomputer kira-kira ada yang tahu nggak? Kamu biasa menggunakan komputer untuk apa? Kenapa enggak lo? Jawab. Komputer biasa buat apa sih? Komunikasi. Apa? Komunikasi. Komunikasi ya, baik. Terus kita pakai komputernya, komunikasinya. Komputer. Ya bisa jadi bu. Bisa jadi sih. Itu ya, dia mau dari tahu. Bisa jadi video call pakai itu ya, biar komputer. Apalagi main game. Oke. Ada lagi kamu pakai komputer buat apa? Iya. Pakai apa? Buat bekerja. Bekerja. Rajin banget ya bekerja. Luar biasa ya maksudnya ya. Handphone. Roysan kamu pakai handphone buat apa? Apa? Sleep call. SD buat apa? Komputer. Handphone. Komunikasi. Oke. Nah, itu kan banyak ya fungsinya ya. Komputer bisa menelpon, nonton, menulis, membaca, apapun bisa handphone kalian lakukan. Kalau handphone kalian hilang, pasti kalian terasa setengah jiwa
kalian hilang, ya. Merasa nggak? Nggak, parah kalian. Nah, jadi itu. Nah, sekarang apa microcontroller? Fungsinya dia itu punya specific purpose, yaitu tujuannya itu cuma satu, buat mengontrol. Itu bedanya. Kalau seandainya mikrokomputer itu general purpose, jadi dia itu berfungsi buat apa aja tujuannya. Tapi kalau microcontroller itu punya specific purpose, yaitu untuk mengontrol aja. Apa yang dikontrol? Apa aja? Misalnya, kalau misalnya ada yang tahu, kalau sekarang misalnya kita tinggal tekan musik, gerbang kebuka. Atau misalnya robot dengan hanya tangan doang, atau robot masak misalnya, dia kan tidak bisa apa-apa kecuali dia bisa masak. Gerbang itu dengan tangan doang, dia bisa langsung buka dan menutup, dia nggak bisa. Karena apa? Karena mikrokontroller tujuan spesifik. Kalau mikrokomputer itu tuh punya general purpose, jadi memang diciptakan untuk bisa melakukan apa aja. Bahkan sekarang itu kalian bisa curhat ke Google, bener nggak? Bener kan? Google cariin pacar, bisa nggak? Enggak lah, kalian nggak bisa kayak gitu. Google bukain film, bisa. Google apa? Bisa kan? Apa sekarang yang kalian nggak bisa lakukan dengan handphone? Semuanya bisa kalian lakukan. Bisa. Agamanya di sini. Trilogi suami ya, jangan dilupakan. Ada yang ingat trilogi suami? Berorientasi Islam. Roya tahu trilogi suami? Ya apa? Beranak mulia, orientasi Islam, sekaligus sama disiplin. Nah, ya itu ya. Jadi semuanya kita kaitin dengan trilogi Islam. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke microcontroller Arduino. Ya, jadi kita kan kalian sudah tahu kan sekarang bedanya mana itu microcontroller, mana itu mikrokomputer. Dua-duanya sama, memiliki apa? Mikroprosesor. Jadi tetap mikroprosesor itu bisa disebut juga dengan IC. Tahu IC? Integrated Circuit. Itu adalah mikroprosesor. Otaknya. Jadi kalau misalnya kalian membeli ada yang tahu nggak contoh dari mikroprosesor? Mikroprosesor yang biasa kita gunakan sehari-hari. Mikroprosesor Intel, ya kan? Kalau di handphone apa? Kalian pernah nggak? Snapdragon, gitu ya. Ada Intel, kemudian lalu ada Ryzen, ya. Itu adalah mikroprosesor. Artinya itu adalah otak-otak yang digunakan untuk ditanamkan. Jadi sebenarnya kemampuan teknologi kita itu tergantung dari mikroprosesornya. Kalian mungkin belum pernah ya tahu, karena kalian di zaman dulu sekarang ada Core 2 Duo dulu. Jadi laptop tuh Core 2 Duo artinya itu cuma 2 GB. Kalau sekarang kan kita udah Core i7, Core i5, ya enggak? Jadi kalian semakin tinggi prosesor, semakin cepat data kalian diproses. Karena mikroprosesor itu tujuannya untuk memproses. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian laptopnya bagus banget, tapi sebenarnya itu dia Core i3 itu untuk anak teknik itu nggak bisa apa-apa, itu ditaruh itu aja udah nge-hang. Ditaruh Arduino IDE, ditaruh Euphoria, Blender, udah nge-hang itu Core i3. Jadi kalian kalau memilih sesuatu tuh lihat speknya, lihat salah satunya adalah mikroprosesornya. Begitu pun dengan mikrokontroller dan juga begitu pun dengan mikrokomputer. Sekarang kita ke Arduino. Jam berapa sekarang? 42 ya. Nah, Arduino itu dikembangkan oleh Massimo Banzi, kemudian David, terus Martino dan David Melis di Interaction Design Institute at IFRI pada awal tahun. Dasar dilakukannya oleh mahasiswa Massimo Banzi ini yaitu penelitian platform wiring oleh Hernando Telegram. Arduino itu artinya teman. Jadi Arduino itu diciptakan untuk menjadi teman. Makanya itu banyak
simulasi Arduino. Silakan yang bukan laptop, kita bagi dulu aja kelompoknya ya. Yang bawa laptop siapa? Asyifa, Rapandi, Riko. Oke, kita bagi kelompok ya. Nanti diskusi karena kita mau menjelang sholat maghrib. Nanti setelah sholat maghrib. Kita pertama kelompok Asyifa. Kelompok Asyifa. Kedua kelompok Rapandi. Kelompok Riko. Kelompok Dinda bawa Riko. Dinda, jangan mau sebutkan. Pani bawa. Kelompok Dinda. Pani yang bawa. Oke, kelompok Asyifa. Alif Bu. Alif kamu kelompok Asyifa ya. Akbar. Kita bagi-bagi dulu nih. Elza. Terus siapa tuh sebelah? Jepri ya. Aku masih nih berapa orang sih? Kita tiga dulu aja ya. Kelompok Rapandi, Esti, Bogi. Itu siapa namanya rekan? Arya. Kelompok Riko yang Dimas mau ke kelompok Riko. Dimas, terus Rehan, terus siapa lagi? Itu Tiung. Kelompok Dinda. Siapa? Pani, Sabil. Terus ini siapa yang Arif. Sekarang kelompok Rolihan. Kelompok Rolihan. Siapa? Husnia, ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya? Berarti Royhan masuk ke kelompoknya. Asyifa Bu. Ya, kalau kelompok Royhan ke kelompok Asyifa. Husnu masuk ke kelompoknya Rapandi. Oke. Nah, sekarang kalian boleh duduk masing-masing kelompok. Ayo. Asyifa, Alif, Dimas, Elza, Rihan. Dimas ada lagi. Oh iya, Dimas. Terus kelompok Rapandi, Esti, Kabir, Syahria.
Ayo, duduk sesuai kelompoknya. Ayo, sini aja. Farhan masuk ke kelompok Riko. Masuk kau. Dimas kayak Yang Dimas dari Dimas. Dimas, Raihan, Farhan. Rehan, Farhan. Rehan,
Ya, kita, nah yang ini resistor kita masukkan ke pin 12. Oke. Kemudian yang sebelah kita masukkan ke ground. Ini. Pin 12 boleh. Kita makan aja dulu pin 12 ya. Pin 12. Ya, dan juga ground. Itu yang dari resistornya itu ada pin 7 ya? Pin 12. Ini. Iya, oh ini. Pin 12. Terangnya mana? Sekat groundnya ini. Ini yang ini. Ini loh. Ke bawah. Bisa di kita groundkan, kemudian kita klik di sini ya. Pin, kita ketik pin mode berapa tadi? Outputnya itu di mana? Di pin berapa? 12. 12. Oke. Kita pin 12, kemudian kita digital right. Pin terus hide. Hide itu tuh ya nanti bakal keluar sendiri tuh pas kalian tulis hide itu pasti keluarnya hide. Hide itu artinya itu baca untuk output pin 12 gitu ya. Baca output pin 12 nyala. Jadi perintah bahwa pin 12 itu nyala. Kemudian kita kasih jeda di sini misalnya itu delay berapa ya? Itu kan milisecond ya. Jadi kalau kayak ini 1000 milisecond itu 1 detik. Kemudian kita baca lagi di sini ceritanya itu digital. Ini dulu deh, jangan kemana-mana. Sebentar, ada error. Kita definisiin pin mode 12 itu sebagai output dulu. Nih, dia sebagai output. Tuh, nyala nggak? Nyala kan? Matiin kan matiin. Nyala. Nyala lampunya nyala. Nah, ini apa? Artinya itu kita definisiin dulu, kasih tahu dulu nih bahwa outputnya ada di pin 12. Pin 12 adalah output. Dikasih tahu dulu nih si mesin. Kemudian di sini kita baca digital. Kalian bisa pakai handphone ya? Bisa juga pakai handphone. Cuma susah aja tuh. Terus di sini digital write artinya itu baca pin 12 itu nyala. Di sini delay 1000 kita kasih lagi. Kita kasih lagi dia 12. Kita matiin apa mati? Kalau mati apa? Low ya. Wow.
Kelompok Prapandi membuat bling. Bling. Nyala banyak. Ini dari bling berbarengan. Ini bersamaan. Bukan berdirian ya, tapi bersamaan. Membuat bling dengan 3 elemen. Kelompok Dinda. Kelompok Dinda membuat flip flop. Flip flop itu 2 nyala, 2 hidup, 2 nyala, 2 nyala, itu sampai 4 ya. 2 nyala, 2 mati. 2 nyala, 2 mati, 2 nyala. Atau mungkin jaga. Kelompok Royhan membuat traffic light. Saya sama ibu. Itu di sama kita, Bu. Kan beda tuh. Ibu juga kelompok saya. Riko. Kelompok Riko membuat LED. Membuat traffic light sama. Bedanya kalau kelompok Siva itu merah, dari lampu merah ke kuning ke hijau. Kalau kamu dari hijau ke kuning ke hijau. Biasanya di jalan-jalan itu berapa detik? 30 detik ya. Oke, jam. Mama basic. Nah, jadi setelah sholat ini kalian akan mempresentasikan itu, ya. Nanti kasih tahu caranya sama kalian. Oke, kita istirahat dulu. Boleh Pakai ibu istirahat. istirahat? Dijeda nggak? Nah, sekarang kita ke bagian formal. Jadi kalian buatlah suatu program sederhana untuk membuat sistem sederhana berikut. Satu, buat traffic light. Kedua, menyalakan LED plus. Tiga, boleh membuat empat, menyalakan LED bergantian. Nah, ini ada beberapa aplikasi program sederhana yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, bagaimana cara membuat traffic light. Jadi kan tadi saya sudah membagi kelompok ya. Kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, ada kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok bebas memilih kasus mana yang akan kalian kerjakan. Misalnya tuh kalian boleh traffic light, boleh membuat LED. LED itu traffic light yang di jalan. Yang lampu merah, lampu hijau, kuning boleh. Kalian juga boleh menyalakan LED dengan button. Jadi kalau ketika mencet button terus lampunya nyala boleh. Kemudian buat flip flop silahkan kalian juga bisa. Nah, jadi kasus-kasus ini boleh kalian buat dalam suatu program sederhana. Saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk kalian diskusikan dengan tim kalian. Nanti kalian bisa memaparkan hasil yang udah kalian dapatkan. Oke? Jadi 20 menit dari sekarang silahkan dimulai dan berdiskusi.
buat hiasan. Lampu hiasan patung monumen. Oke, buat monumen. Kalian ngomongin oh iya. Kelompok Riko buat apa? Santai banget kelompok Riko. Kelompok Riko apa? Rumah dari ada apa ya? Ada apa yang kalian harus tahu ya, itu pakaian harus tahu ya. Terus presentasikan ya. Ini buku apa? Ini terapi ya, terapi kali ini yang buat jalan depan. Kenapa dia bilang ini? Oh, semakin banyak kasih ya. Nanti aku kasih ya, Pak. Kita ngajar dulu, tapi ini yang bagian. Kamu nanti jelasin pakai itu kan persimpangan. Dan nanti ini Pak Alex. Yang benar ya. Udah? Belum nyala tuh, bisa tahu. Nyala ya. Alat nggak bener begitu. Jadi siapa yang Rangkuman dari timur kan ini
Sambil ini kalian bisa lihat juga ya salah satu proyek ini bagaimana bayangkan itu apa sih? Ini namanya itu adalah dancing pakai vokal. Ini pakai apa sih? Dancing. Dan ini pakai musik echo. Ceritanya berjoget. Itu berarti pakai musik ya? Iya bisa. Bisa. Bisa ada bisa kita bisa bikin piano pakai Arduino. Kalau ini Tapi pakai nanti ada push button sama ada buzzer kan. Kalau buzzer nyala, kalau push button buzzer nyala. Bisa dengan kalau nggak expert ya. Silakan ya kalian siapkan untuk kelas. kayaknya bisa kami tahu semuanya. Yang diskusi yang belakang udah pinter ya. Diskusi kan udah menentukan ya. Tentukan dulu siapa yang berprestasi. Saya juga dong. Saya aja.
Wih, nama gue panjang. Kita ya, siap ya. Itu Bu. Rehan, itu di
Tadi awal juga sama Mbak Dini gitu loh. Ambil lagi aja deh. Cukup punya aku. Mas cukup punya aku. Yaudah, berarti kamu siapin dulu komputernya ya. Dan juga tanya apa Bu? Itu sama kok. Kenapa? Gak nyala. Kirim aja programnya ke aku, bentar laptop aku. Ya. Gak mau. Coba kirim programnya. Ibu aja nanti semuanya. Iya, jangan dong. Kirim ya. Mana ini saya mau ada kayak deket gak nih? Udah. Ya udah dipakai yang ayo kelompok yang lain dulu aja biar waktunya kelompok Asifa langsung pulang kan Bu? Alif keluar aja dong. Alif yang jelasin. Coba bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ini akan ayo kelompok Rahmani silakan. Bisa lah. Wih.
Jadi silakan untuk kalian ini mempresentasikan membuat apa, memanfaatkan apa. Buat apa? Buat apa ini? Membuat yang ini untuk bling-bling untuk monumen. Oke, bling-bling untuk monumen. Silakan dijelaskan terus seperti apa kerjanya. Siapa yang akan dijelaskan? Rakandi ketua kelompoknya, silakan. Rakandi di Zoom itunya. So berdiri silakan. Nanti ada moderator di sini yang mencet-mencet nih, yang menyalakan programnya. Apa yang ada? Perkenalkan, saya Fandi. Saya akan menjelaskan proyek dari kelompok 1 yang proyeknya bertema lampu bling-bling untuk monumen, misalnya Monas atau monumen Banten, kayak Banten itu dikelilingi oleh lampu yang berwarna-warni atau lampu irit yang berwarna kuning, hijau, merah. Terus kita ke bagian kuningan atau penggunakannya. Di sini bagian beberapa rangkuman, kayak dia memiliki ini di arah kiri itu memiliki ini ada di posisinya di sini. Di sini macam-macam pin yang dipakai terangannya ada di sini. Misalnya pin 13, terus keterangannya output mengeluarkan. Terus pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8 sampai 12. Terus kenapa 13 yang pertama? Karena di sini kayak ada bukan kayak urutan ini. Terus di bawahnya lagi untuk pemrograman buat apa ya, menjalankannya. Iya, pemrogramannya gimana nih? Pemrograman jalannya lampu, misalnya yang nyala duluan, nah urutan ya urutan lampu ya yang nyala apa dulu? Misalnya yang pertama minimum lampu yang memakai pin 13 berkaitannya mati. Terus yang kedua pin yang kedua kalau memakai pin yang kedua, terus keterangannya ini air, yaitu nyala. Seterusnya sama ya kayak gitu cara kerjanya. Jadi berarti merahnya berwarna gitu ya? Kuningnya berwarna gitu. Di sini keterangan delay berbeda sendiri dari bagian di atas di dalamnya. Terus ini keterangannya delay itu untuk waktu jeda waktu. Di sini kan merah nyala, terus kuningnya nyala.
terus hijau nyala. Itu nilainya itu 400. Terus ini yang satu juga ada nilainya 500. Paling ini harganya. Jadi membuat semacam LED ya, LED untuk menyala. Oke, terima kasih. Rapat tepuk tangan untuk ya LED-nya. Sekarang silakan boleh ditutup. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok Asifa, nilainya tuh. Di laptop lainnya kan itu ada nggak yang ada itu yang bisa dibuat? Jadi enggak. Yang mana sih? Kayaknya yang butuh tertentu deh. Nah, kamu mewakili kelompok apa? Belum. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Muhammad Sulaiman, saya dari kelompok dua. Oke, kelompok dua itu terdiri dari anggotanya itu Asifa Fauzia, Alif Wardana, dan Elza Lutfi. Oke. Nelson ya. Jadi dalam simulasi ini kelompok kami itu mengusulkan tentang grafik LED. Ya, di mana itu simulasi itu dalam bentuk lampu lalu lintas yang simpel sederhana. Mungkin teman-teman ini ada potong ya sedikit dan ada yang membingungkan juga. Tapi di sini ada tadi mungkin dari jauh-jauh juga. Di sini saya menjelaskan perbedaan yang apa ya, yang sisi jelaskan pin beberapa data yang sama-sama dipahami. Biasanya saya memakai dari masuk pin 1, pin 2, pin 3, pin untuk pokok terkait ini pertama dan saya terus dari itu itu untuk efeknya. Ini teman-teman saudara dari ini kan asing ini masih lebih jelas dulu itu jadi ini ada buat apa ya di itu apa itu buat mungkin ini kalau misalnya coba pasti jadi
Mungkin ini kita selesai kalau pagi ya ini kita ulang jelas atau susah membedakan perbedaan jawabannya karena kami bikin dua simulasi bentuknya sama. Nah kita jelas untuk bisa ini selesai ini apa? Untuk sebenarnya nih perbedaan apa? Perbedaan mungkin dari kita tahu saja lalu ke sini ya mungkin semua ini warna jadi ini kita tadi dari pertama mungkin bisa ini kita sedang di bagian pertama tapi dalam sesi kedua warna dari hasil ini hijaunya posisi kita lihat lagi perbedaan masing-masing disesuaikan bakal perbedaan ini ke jalan hingga selesai. Jadi buat ini sama aja. Ini iya kalau ini untuk saya malah cuman untuk itu bisa sesuai dengan data yang kita mungkin
Jangan demo.
Satu aja ya. Banyak dosa. Udah punya banyak dosanya ya, itu ya banyak dosanya ya. Ayo nyetir kami lupa. Nyetirnya sih. Ayo dibantu sampai. Ayo ya Niko, kita nungguin kamu doang nih. Mau tinggal kan kalau. Kenapa Riko? Kamu minta waktu, ekstra waktu sama kelompok kamu untuk membuat. Itu gimana? Udah bisa belum? Nyalain satu. Jadi tidak sabar. Lebih sederhana. Sabar. Gimana nih? Emang banyak dosanya. Aduh, kayaknya ini programnya ini ya. Coba atur siapa? Laptop lagi. Ini aja. Bisa loh. Jangan. Jadi kalian harus santai aja. Jadi kenapa lagi? Dia gampang gitu orang. Bisa. Sabar. Nanti dia ngambek lagi. Bisa?
Ininya ya. Sorry guys, tadi ada kendala sedikit. Di sini menjelaskan pemakaian ini ada LED, ini ada namanya Arduino Nano, ini ada tombol button, ini ada resistor. Nah di sini untuk rangkaiannya itu dari kaki positif LED ini ditarik ke pin 5 dan itu pun di kaki yang ada ini dihubungkan ke resistor, dan dari resistor ini langsung menghubungkan ke drone. Nah untuk pengobatan ini inputnya ini ditarik ke pin 3 dan untuk outputnya itu kita hubungkan ke drone. Dan coba kita running. Nah, ternyata guys. Mungkin Sekian.